Epidemiologi Fakultas Kedokteran Ilmu Pendidikan Universitas Ilmu Malaysia. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan video wawancara kepada beberapa narasumber yang kemudian hasilnya akan kami analisis sesuai dengan topik yang kami dapatkan, yaitu kaidah ejaan yang benar. Tugas ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Intan Permatasari SPDMT. Nama saya Fadila Nur Aziza dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Nyami dari. Nama saya Siti Munawara dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Rizka Masya. Nama saya Farimsi dari. Perkenalkan, nama saya Nelsi Pindaro, saya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaningsi, mahasiswi Universitas Singtu Maroso, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melakukan wawancara. Terlebih dahulu, saya memberikan kesempatan kepada kakak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alda Widiawati, perawat di Puskesmas Mapani. Baik, izinkan saya buat bertanya. Apa yang memotivasikan kakak menjadi perawat? Yang pertama itu cita-cita dari motivasinya itu memang cita-cita dari kecil ingin menjadi perawat. Yang kedua itu ingin menambah ilmu di dunia kesehatan. Memang keinginannya ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Sudah berapa lama kakak bekerja di Puskesmas Mapani? Sudah sekitar 3 tahun. Lumayan lama ya. Iya. Apa saja kendala yang sering kakak hadapi selama menjalankan tugas? Kendalanya itu tentu banyak. Yang pertama itu seperti kita tahu setiap hari orang itu selalu ada yang sakit. Jadi kita biar tanggal merah itu harus masuk dinas. Yang kedua itu kita dapat pasien yang marah-marah atau keluarganya yang marah-marah. Jadi kita sebagai perawatnya itu biasanya jengkel juga, marah, tapi harus ditahan karena pekerjaannya kita harus melayani masyarakat. Kendalanya lagi itu waktu, lebih ke waktunya. Gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaningsi, mahasiswi Universitas Singtu Maroso, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melakukan wawancara. Terlebih dahulu, saya memberikan kesempatan kepada kakak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alda Widiawati, perawat di Puskesmas Mapani. Baik, izinkan saya buat bertanya. Apa yang memotivasikan kakak menjadi perawat? Yang pertama itu cita-cita dari motivasinya itu memang cita-cita dari kecil ingin menjadi perawat. Yang kedua itu ingin menambah ilmu di dunia kesehatan. Memang keinginannya ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Sudah berapa lama kakak bekerja di Puskesmas Mapani? Sudah sekitar 3 tahun. Lumayan lama ya. Iya. Apa saja kendala yang sering kakak hadapi selama menjalankan tugas? Kendalanya itu tentu banyak. Yang pertama itu seperti kita tahu setiap hari orang itu selalu ada yang sakit. Jadi kita biar tanggal merah itu harus masuk dinas. Yang kedua itu kita dapat pasien yang marah-marah atau keluarganya yang marah-marah. Jadi kita sebagai perawatnya itu biasanya jengkel juga, marah, tapi harus ditahan karena pekerjaannya kita harus melayani masyarakat. Kendalanya lagi itu waktu, lebih ke waktunya. Gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Munawara, mahasiswi Musimat Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 24. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Andi Tadi. Di sini saya akan wawancara singkat seputar dengan pekerjaan kakak. Baik, pertanyaan saya, berapa lama kakak telah bekerja di klinik kecantikan ini? Saya bekerja di klinik kecantikan ini kurang lebih 2 tahun. Klinik baru ya, Pak?
Apa saja kendala yang paling sering Kakak hadapi dalam menjalankan tugas? Kendala yang sering saya hadapi dalam menjalankan tugas itu salah satunya pemadaman listrik yang sering terjadi secara tiba-tiba. Itu tadi malam. Baik, yang terakhir, bolehkah saya tahu apa yang menjadi alasan Kakak memilih Alasan saya memilih pekerjaan ini salah satunya karena untuk pekerjaan dan yang kedua untuk mencari pengalaman serta hal baru yang mengenai tentang kecantikan. Oke, terima kasih banyak Kak. Saya sangat menghargai waktu yang telah Kakak berikan. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yespen Pinyami. Di sini saya akan mewawancarai salah satu penghuni kos di Kelurahan Kaua. Baik, sebelum saya memberikan pertanyaan, boleh kakak memperkenalkan nama terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Alfred Salarupa, asal saya dari Desa Lubuk. Baik, pertanyaannya, kalau boleh tahu kakak Alfred sudah berapa lama tinggal di kos ini? Dan bagaimana suasana yang kakak rasakan tinggal di kos ini? Apakah nyaman atau sebaliknya? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yespen. Saya tinggal di kos ini sudah sekitar 6 bulan dan suasana di sini membuat saya nyaman. Itu sebabnya saya masih tinggal di kos ini sampai sekarang dan ya mungkin sampai selesai kuliah saya masih akan tinggal di sini. Oke, baik. Apa keseharian kakak atau aktivitas apa yang kakak lakukan setiap hari? Ya, aktivitas saya di sini, karena saya di sini datang untuk kuliah, ya otomatis keseharian saya pergi kuliah dan di sini juga saya sambil kerja dan saya bekerja di depo air minum. Oke, kuliah sambil kerja. Kalau boleh tahu tantangan atau kendala apa yang kakak rasakan saat kuliah sambil kerja? Kalau dari segi tantangan, kalau kita berbicara tantangan, ya tentunya pasti akan sangat banyak tantangan, apalagi saat kita berkuliah dan bekerja. Salah satunya tantangan yang saya hadapi sampai saat ini itulah tantangan bagaimana membagi waktu yang baik agar bisa bekerja secara maksimal dan perkuliahan juga tetap berjalan maksimal. Namun saya membagi waktu saya dengan baik sehingga semuanya masih berjalan dengan lancar. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Yespen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Amasia Patodo dari Universitas Sintu Marosoposo, jurusan Biologi Angkatan 24. Boleh saya tahu saya sekarang bersama siapa? Perkenalkan, nama saya Rivaldo Putra Tandiawo. Oke, di sini saya akan menanyakan, yaitu apa motivasi Anda sebagai seorang casis yang ingin mendaftar menjadi abdi negara? Motivasi saya menjadi anggota TNI ingin membanggakan kedua orang tua saya dan saya memiliki keinginan kuat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Melalui institusi tentara, menjadi anggota TNI bukan hanya pekerjaan, tapi juga panggilan jiwa untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Saya ingin menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan sosial dan berkontribusi secara nyata dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan damai. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengurus berkas pendaftaran? Secara umum, mengurus berkas pendaftaran tentara bisa dibilang tidak terlalu sulit, asalkan kamu teliti dan mengikuti semua petunjuk dari panitia pendaftaran. Oke, baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Sekian. Selamat siang, perkenalkan di sini saya akan melaksanakan cara yang satu pedagang yang tertentu dan saya sedang bersama narasumber saya. Pedagang campuran. Di sini kan saya ingin bertanya bagaimana sudah berapa lama sudah usaha Mbak ini? Sudah hampir 1 tahun. Jadi untuk kendalanya pasti ada kesulitan atau masalah-masalah tertentu. Yang namanya berdagang tetap ada kesulitan karena banyak saingan. Semakin berkurang.
untuk mau tanya sedikit, kalau untuk yang semuanya itu ya minimal dia itu paling sedikit 1 hari 3 juta. terus sudah lumayan itu untuk mengembalikan lagi, mengolah kembali. Ya kalau bilang mau diputar lagi untuk modal ya kurang, tinggal kita mengatur bagaimana caranya supaya bisa cukup. Jadi ini atau ada kegiatan lain yang banyak. Kegiatan lain tidak ada sih. Saya hanya ini saja yang diharap, kalau suami ojek online. Di sini saya sudah mendengar yang tadi dulu dan saya sudah mendengar atau saya sekian video dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Azizah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelima rekan saya. Yang pertama, hasil wawancara yang telah dilakukan oleh rekan saya Nurhaningsih kepada seorang perawat di Puskesmas Mapane yang bernama Kak Alda Widiawati. Dari hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh yang pertama yaitu Kak Alda masih sering menggunakan kata imbuhan tidak baku yang membuat suatu kalimat tersebut tidak efektif, misalkan kata dan apa ya. Yang kedua yaitu penggunaan kata berulang, contohnya pada saat Kak Alda ditanyai mengenai apa motivasi Kak Alda untuk menjadi seorang perawat. Yang ketiga yaitu kata karena. Dalam kaidah ejaan yang benar, kata karena itu sebaiknya diucapkan karena. Selanjutnya, saya akan menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan oleh rekan saya, Siti Munawarah, bersama Kak Andi Mitaratri. Pada hasil wawancara tersebut, Kak Andi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan efektif, sehingga tidak ditemukan suatu kalimat yang perlu disempurnakan dengan kaidah ejaan yang benar. Saya akan menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan oleh rekan saya, Yasmin Penyami, dengan Kak Alfred Salarupa. Contoh dari penggunaan kalimat yang tidak efektif dan kata yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang benar, yang pertama yaitu sa. Kata sa harusnya diganti menjadi saya. Yang kedua, kata saudara. Saudara seharusnya diganti menjadi saudara. Yang ketiga, kata masih. Masih seharusnya diganti menjadi masih. Dan yang terakhir, yaitu kata kita. Kata kita merupakan kata yang sesuai dengan kaidah ejaan yang benar. Hanya saja, konteks kalimatnya tidak sesuai, sehingga kata kita dapat digantikan menjadi kami. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan oleh rekan saya Rizka Amasia Patodo bersama Kak Rivaldo Putra Tandiwawo. Pada saat menjawab pertanyaan, Kak Rivaldo Putra Tandiwawo sudah menggunakan kalimat efektif dan kata yang sesuai dengan kaidah ejaan yang benar. Dan yang terakhir, saya akan menganalisis hasil wawancara dari rekan saya Nelsi Kundaro bersama salah seorang pedagang yang bernama Ibu Fatimah. Pada saat proses wawancara, Ibu Fatimah banyak menggunakan kalimat tidak efektif karena terdapat imbuhan kata dan berbagai kata lainnya yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang benar. Contoh kata yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang benar, yang pertama adalah ampere. Ampere seharusnya diganti dengan hampir. Mo harusnya diganti mau. Kalau harusnya diganti kalau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.